Semangat pagi. Perkenalkan, saya Bambang Prakuso, CEO, Chief Executive Officer Alpha Theta Literasi Indonesia, dan trainer utama Alpha Theta Mindpower Academy. Teman-teman sekalian, saya hari ini akan memulai suatu pembukaan tentang pelatihan baca sangat cepat Alpha Theta. Pelatihan baca sangat cepat Alpha Theta banyak sekali. Pelajaran face to face atau tatap muka dibutuhkan waktu sekitar 1 hari minimal, atau yang paling bagus adalah 2 hari, karena pelatihan ini banyak teori dan prakteknya. Mengapa harus banyak teori? Ya karena memang teori itu penting untuk mempelajari sebuah praktek. Tanpa teori kita akan sulit untuk memahami praktek, apalagi untuk menjalankan sendiri pada saat kita melakukan latihan-latihan. Oke, karena cukup panjang pelatihan ini, maka akan terdiri dari banyak seri. Dan pelatihan ini berbeda dengan pelatihan via video atau Zoom yang selama ini kami lakukan. Bedanya di mana? Bedanya, yang pertama, kalau pelatihan melalui TikTok atau YouTube atau melalui WhatsApp group, tentunya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau pelatihan langsung membutuhkan waktu sekitar 1 hari atau 8 jam, sampai 2 hari, sekitar 14 jam, maka Anda bisa bayangkan pelatihan ini akan sangat lama karena satu sesi kita paling-paling hanya bisa belajar hanya untuk 10 menit. Di sini lebih dibutuhkan pertanyaan dan tanya jawab, tidak bisa pasif, ya. Karena kan kalau Anda pasif, saya nggak tahu Anda ini sudah ngerti atau belum, gitu ya. Nah, saya mengharapkan partisipasi peserta aktif, ya, untuk bertanya atau mengoreksi atau mungkin memberikan masukan, terserah, ya. Saya bisa salah, walaupun saya seorang pengajar yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun untuk mengajar baca cepat, dan saya berpengalaman dalam menulis buku sampai 40 judul, saya tetap saja manusia biasa yang tidak luput dari salah. Karena itu koreksi dan masukan sangat kami harapkan dan hargai. Terus terang, mengapa kami melakukan pelatihan baca sangat cepat melalui video dan melalui TikTok atau WA ini adalah karena kita, bangsa Indonesia, sangat awam sekali dalam bidang membaca. Modal dasar satu-satunya yang kita gunakan untuk membaca saat ini adalah pelajaran waktu SD. Bayangkan, tidak ada perubahan sampai saat ini. Sehingga wajar lulusan SMA, sarjana, bahkan ada doktor yang bertanya, manfaat membaca itu apa? Bayangin, pertanyaannya manfaat membaca itu apa? Nah, kalau udah pertanyaannya manfaat membaca saja tidak tahu, bagaimana mungkin dia bisa rajin membaca? Ya, seorang mau melakukan sesuatu kalau tahu manfaatnya. Kalau nggak tahu manfaatnya, tidak akan mau dia membaca. Nah, banyak teori-teori di luar sana yang mengatakan kita malas baca karena kurang buku lah, karena buku mahal, karena perpustakaan kurang. Salah, teman-teman, ya. Bahkan kadang-kadang pendapat ini disampaikan oleh orang ahli loh, ya, pengamat lagi masalah literasi misalnya. Tidak benar, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena jumlah buku di Indonesia ini cukup banyak. Perpustakaan kita cukup banyak. Sehingga kita menjadi pemilik perpustakaan nomor 2 terbanyak di dunia loh, teman-teman. Setelah India, ya, di bawah kita Rusia, kemudian Tiongkok. Nah, teman-teman, anggapan bahwa kita malas membaca karena kurang buku dan perpustakaan itu keluar dari mulut pejabat di perpustakaan dan Kementerian Pendidikan kita, ya. Apa dia nggak tahu data gitu ya, bahwa kita ini pemilik perpustakaan terbanyak di dunia? Kok bisa-bisanya dibilang katakan kita kurang buku? Ya, saya pernah masuk dalam Zoom perpustakaan, ya. Nah, di sana mereka mengatakan kurang buku mahal gitu ya. Penyebabnya adalah itu. Saya bilang nggak begitu, ya. Ada satu unsur lagi yang dinilai kenapa kita menjadi negara paling malas baca di dunia. Itu bukan karena buku kita kurang, tapi karena kecepatan membaca kita sangat rendah. Ya, sekarang Anda bandingkan saja, ya, kecepatan baca bangsa kita itu cuma 200 kpm. Lulusan SD dan sarjana itu nggak beda jauh sebetulnya. Ya, cuma antara 200 kpm dengan 250 atau 300 kpm. Jarang sekali ya 350 kpm ke atas. KPM itu apa? Kata per menit. Itu cara menghitung kecepatan membaca. Nanti kita belajar, ya. Jangan ditanya dulu, itu apa. Amerika memiliki kecepatan membaca 500 kpm. Itu dulu, ya, di zaman John F. Kennedy dan Jimmy Carter. Mereka adalah pembaca tercepat di dunia pada saat itu, ya, termasuk Nyonya Indira Gandhi. Kecepatan membacanya 500 kpm. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Teknologi membaca juga berbeda. Sekarang Howard Buck misalnya dari Amerika Serikat, dia mampu membaca 25.000 kpm. Dan dia menjadi pelatih untuk membaca cepat. Cina, jangan ditanya lagi, ya. Mereka mampu membaca 100.000 kata per menit.
KPM tadi ya. Bayangkan, kita 200 KPM. Menurut Anda, kira-kira bisa nggak kita mengejar ketertinggalan kita dibandingkan Amerika dan Cina? Susah teman-teman sekalian ya. Jangankan kita membandingkan dengan Amerika dan Cina lah ya. Bandingkan aja dengan Thailand. Thailand itu negara nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia tahun 2016. Kita berapa? Kita nomor 60 dari 61 negara. Jadi di bawah Thailand kita. Ya, tapi kita sama-sama negara paling malas baca di dunia. Tapi nggak sampai 2 tahun kemudian, Thailand menjadi negara yang memiliki kecepatan membaca 5 buku per tahun. Indonesia berapa? Bagi yang sering mengikuti tulisan-tulisan saya pasti tahu ya. Indonesia 1 pun tidak. Nah, minat baca Thailand naik menjadi 65,1%. Indonesia berapa? 0,001%. Kata Om Irama, terlalu. Kenapa kita bisa tertinggal seperti ini? Kita ambil satu rahasia ya. Apa yang dilakukan Thailand dalam 2 tahun ketika mereka dinyatakan sebagai negara paling malas baca di dunia seperti kita. Thailand langsung bergerak. Rasa malu itu punya. Maaf ya, beda dengan kita muka badak. Para pejabat kita ini yang mengurusi literasi pun kayaknya nggak suka baca ya. Saya punya alasan untuk mengatakan ini. Nanti saya jelaskan. Dan celakanya bagian peningkatan minat baca lagi. Saya nggak tahu. Kayaknya banyak suara-suara yang kurang enak ya masalah ini. Nah, Thailand, apa yang mereka lakukan? Mereka mewajibkan baca buku bagi siswa. Mereka yang ingin lulus harus mampu membaca 5 buku sebelum mereka lulus sekolah. Ya, namanya siswa diwajibkan pasti berbuku mereka baca kan. Kemudian mereka mewajibkan mind mapping. Apa itu mind mapping? Peta pikiran ya. Ini yang diperkenalkan oleh Tony Buzan. Mungkin Anda di antara Anda ada yang pernah belajar. Kalau Anda belum pernah belajar, silakan mengikuti pelatihan Alpha Theta khusus mind mapping ya. Di sini tidak akan diajarkan karena ini ngajarin baca cepat. Jadi ilmu-ilmu lain kita singkirkan dulu dan Anda bisa belajar tersendiri. Karena kalau kita belajar itu lagi, wah lebih lama lagi, bisa 6 bulan kita baru selesai. Nah, tentunya Anda gak sabar ya. Mendingan Anda berbayar aja 1 hari kelar kan. Ya namanya Anda kan kami berikan gratis. Kami nggak punya waktu untuk memberikan waktu yang panjang. Ini kan kami sisipkan waktu ya 15 menit untuk mengajar teman-teman. 2 jam itu untuk tanya jawab saja. Dan tentunya kami berharap imbal balik. Imbal baliknya adalah Anda masuk, jangan diam saja. Kalau Anda diam saja kita keluarkan nanti lama-lama ya. Apalagi tidak daftar ya. Sudah dikasih kesempatan keluar masuk ya dari grup WA. Kemudian Anda masang iklan lagi, mengobrol yang nggak penting. Ya mohon maaf sekali lagi, kami akan keluarkan tegas ya. Nah, kami akan berterima kasih kalau Anda mau bantu mengklik ya like pada tombol YouTube dan TikTok kami. Anda memberikan masukan luar biasa, itu yang kami tunggu. Nah, jadi mereka belajar mind mapping. Sama dengan Singapura ya, Singapura juga mewajibkan mind mapping. Apa yang terjadi pada kedua negara ini? Ya tadi, Thailand langsung mengejar ketertinggalannya. Kita tetap di belakang, ya, biar di depan. Dia di depan lari gitu ya, kencang, kita bisa di belakang, malah mundur gitu ya. Kenapa mundur? Karena jeblok terus skor PISA kita. Apa itu skor PISA? PISA adalah program for International Student Assessment. Ini adalah suatu penilaian tentang mutu pendidikan kita. Jadi wajar ya kalau teman-teman ya, kalau misalnya kita menjadi negara ya terendah skor PISA-nya dibandingkan Singapura dan Thailand. Sebetulnya mind mapping ini bagian dari baca cepat. Jadi jangan kita belajar mind mapping aja karena juga agak sulit juga. Ya, tapi juga baca cepat, terutama BSCA, baca sangat cepat Alpha Theta. Kenapa? Karena di dalam BSCA itu ada unsur mind mappingnya. Salah satu dari mungkin 10 atau 12 kurikulumnya. Memang mind mapping salah satunya. Mind mapping sendiri masih dibagi-bagi. Agak rumit itu. Nah, itu Anda perlu belajar sendiri ya. Kalau Anda mau belajar, nanti kita akan berikan linknya, silakan Anda masuk ke sana ya. Jadi gini, waktu kami presentasi di Kementerian Pendidikan itu, kami usulkan sih, bisakah pelatihan baca sangat cepat ini direkomendasi ke sekolah-sekolah untuk dipelajari. Tolong kami beri dukungan, Pak. Tapi apa jawaban mereka? Mereka bilang mereka tidak bisa memberikan dukungan. Itu pun setelah berapa hari kami tanya. Alasannya karena mereka tidak bisa menunjuk vendor, nanti akan masalah. Saya bilang yang minta ditunjuk vendor itu siapa? Kami minta pelajaran mind mapping misalnya ya, baca sangat cepat direkomendasi. Sama dengan di Singapura, sama dengan di Thailand. Jadi mereka itu tidak ditunjuk vendornya, tapi mereka mewajibkan mind mapping, mewajibkan baca cepat misalnya. Apa yang terjadi karena tidak ada kewajiban ini? Menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Saya datang ke satu sekolah, ya misalnya di Halim. Apa kata kepala sekolahnya? Pak, kami sudah tua, nggak perlu belajar begini. Mikir nggak nih guru gitu ya, bahwa kepala sekolah loh ya, pelajaran ini bukan untuk mereka. Pelajaran ini untuk para pelajar, supaya mereka itu cerdas gitu kan. Nah, yang lebih parah lagi, pernah kami datang ke satu sekolah, jawaban mereka apa? Nggak penting pelajaran ini, cobalah gitu ya.
Jadi akibatnya apa? Akibatnya mereka nggak merasa perlu ada baca cepat itu, ya. Bukan aja nggak merasa perlu diterapkannya baca cepat di sekolah mereka, tapi mereka merasa tidak perlu ada pelatihannya. Nah, ini masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya saya melihat bukan nggak ada wajib baca di sekolah-sekolah, ada, tapi nggak dikuatkan, ya. Kalau misalnya dalam agama itu nggak wajib, hanya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak, gitu ya. Nah, akibatnya sekolah tidak punya pedoman untuk melaksanakan wajib baca ini. Ada satu sekolah yang tiap 15 menit sebelum masuk sekolah baca buku dulu, ada, ya. Ada yang 45 menit dalam satu meminta murid-murid membaca. Itu pun sebulan sekali. Saya tanya ke anak saya, sebulan sekali itu udah pasti? Oh enggak, nanti bisa jadi yang lain lagi. Membaca itu nanti bisa 2 bulan lagi. Jadi 3 bulan itu cuma 1 kali membaca. Dan mereka tidak dibekali bagaimana cara membaca yang efektif dan cepat. 45 menit mereka nggak kelar-kelar, 15 halaman aja susah. Apalagi yang 15 menit, 5 lembar aja udah susah. Lah terus, bagaimana mungkin mereka menguasai satu buku 15 halaman aja yang mereka baca ini, atau 5 halaman yang mereka baca ini? Mereka tidak ngerti, apalagi mengingat, apalagi mempresentasikannya. Nah, wajar kalau akhirnya skor PISA kita tadi terendah di dunia. Kami bukan nggak memberikan masukan terhadap pemerintah, kami memberikan masukan. Nggak tanggung-tanggung loh. Ya, 7 kali kami ngirimin surat ke Menteri Pendidikan, ya, dari Pak Anies Baswedan sampai ke Nadiem Makarim, yang nggak ada reaksi. Ya, cuman penghibur aja ya, ketika kami dipanggil ke pusat bahasa. Ternyata pusat bahasa ketika kami tanya, kenapa mereka memanggil kami? Karena dulu kami pernah ditolak loh oleh pusat bahasa. Mereka mengatakan salah disposisi. Lah, yang disposisi kan Kementerian Pendidikan, bukan kami. Tapi kami ditolak. Kami kirim lagi surat, disposisi dia lagi ke sana. Sampai akhirnya saya ke pusat bahasa, sampai akhirnya ya saya datang. Kami tanya lagi, sebelum kami mulai presentasi, apa program pemerintah terhadap literasi? Ternyata jawabannya standar. Ya, kami memperbanyak buku, kami membagikannya ke perpustakaan, ke sekolah-sekolah. Cuman begitu saja. Nggak ada pelatihan baca cepatnya. Bagaimana mereka baca buku? Nggak ada. Ya ampun, ya pantas saja bangsa kita itu nggak bisa maju-maju. Ya. Bahkan pernah ada seorang pegawai perpustakaan yang mengeluh. Kenapa? Kenapa? Sekolah tidak punya pegawai perpustakaan. Sehingga buku yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ke perpustakaan-perpustakaan di sekolah, yang bukanya mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan kemudian. Dan itu pun administrasinya berantakan. Karena apa? Karena yang mengelola perpustakaan di sekolah guru, bukan ahli perpustakaan. Ya sudah, komplit lah sudah penderitaan kita, teman-teman ya. Nah, karena itulah teman-teman, kami sangat prihatin terhadap kondisi literasi kita, terhadap pemerintah kita termasuk. Karena dari presiden ke presiden, dari menteri ke menteri, sudah gonta-ganti, tetap saja ya, minat dan kecepatan baca bangsa kita terendah di dunia. Skor PISA kita bukannya malah naik, malah anjlok. Terus apa yang dilakukan pemerintah? Kalau yang saya lihat ya, sayang ya, kadang-kadang mereka mengeluarkan biaya begitu besar untuk sesuatu yang menurut saya kurang manfaatnya. Misalnya, untuk mengatasi skor PISA, mereka bukannya meningkatkan minat baca dan kecepatan membaca siswa dan guru kita, tapi mereka menghabiskan dana untuk membuat satu pelatihan bagaimana caranya membuat soal-soal yang terkait skor PISA. Ya, ini kan ibarat kita tidak mengatasi akar masalahnya ya. Masalahnya itu kan minat baca dan kecepatan baca. Kenapa juga kita belajar cara membuat skor PISA? Artinya kan kita ini mengajarkan shortcutnya ya. Supaya Anda tahu kenapa kami harus menyampaikan ini dulu di depan. Kenapa kami ngotot gitu ya ke pemerintah, bahkan presiden kami surati 11 kali. Dulu SBY 7 kali. Responnya nggak ada ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena saya rakyat biasa ya. Saya bukan seorang pejabat ya. Saya bukan ring istana gitu ya. Mungkin itu yang menyebabkan saya ya sulit untuk presentasi ke mereka. Mereka merasa mungkin ya mereka sudah pintar, nggak perlu lagi seorang rakyat. Nah, ya udah saya melakukan gerakan bawah tanah seperti ini. Saya nggak bisa lagi mengharapkan pemerintah. Mungkin siapa tahu ya, setelah mendengarkan ini pemerintah menjadi tersadar ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak pun ya kita tetap melakukan pelatihan seperti ini. Kami bermaksud sebetulnya kalau ini bisa diajarkan ke seluruh Indonesia dalam waktu cepat dan bersamaan, luar biasa bangsa kita ini, luar biasa. Memang betul bangsa kita ini kalau menurut versi Pak Jokowi ya, para pejabat pemerintah memiliki prestasi yang luar biasa. Ya tapi kan itu pemerintah, rakyatnya bagaimana? Kropos, ya pengetahuannya kropos. Artinya minat bacanya rendah, berarti penyerapan terhadap ilmu pengetahuan juga akan rendah. Nah, kalau penyerapan ilmu pengetahuan rendah, bagaimana kita bisa menghadapi masa depan? Oke, teman-teman sekalian, melalui Anda lah
mungkin kalau Anda merasa nanti pelatihan ini bagus dan memang bisa memberikan solusi, kami berharap teman-teman bisa menjadi corong kami. Siapa tahu di antara Anda ini ada yang staf kementerian, ya, staf Pemda, atau mungkin Anda sendiri seorang bupati, gubernur, presiden, saya nggak tahu. Mungkin Anda nonton ini. Kalau Anda nonton ini, kemudian Anda tanya ke menteri Anda atau pejabat Anda, benar yang saya katakan ini? Kalau benar, ayo mari kita rubah. Mari kita berubah. Saya bersedia untuk membantu negara. Apa yang negara inginkan? Saya akan berikan pengetahuan saya akan ciptakan trainer di tiap 2 orang di tiap kabupaten, dan melalui mereka lah kita mengajarkan baca cepat ini. Saya yakin, ya, kita akan mampu mewujudkan Indonesian Dream. Terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Ini adalah seri 1 dari sekian banyak sesi yang akan saya sampaikan. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah!